Di pinggiran sebuah kota, tersembunyi rumah sakit tua yang memiliki reputasi yang sangat mencekam. Rumah sakit ini bukanlah tempat pilihan untuk dirawat. Orang-orang yang datang ke sana hanya karena keadaan darurat saja atau ketidakmampuan mencari tempat yang lebih baik. Dinding-dindingnya retak, cat-catnya terkelupas, dan lampu koridornya yang berkelap-kelip seperti ingin padam setiap saat. Namun, ada satu tempat yang paling ditakuti di seluruh bagian ruangan rumah sakit tersebut, yaitu kamar mayat. Di kamar mayat inilah Pak Karman, pria tua yang tak kenal takut, bekerja sebagai penjaga. Hampir 30 tahun, Pak Karman menjaga tempat itu tanpa rasa gentar sedikit pun. Rambutnya memutih dan wajahnya berkeriput. Tubuhnya sedikit membungkuk, namun tekadnya selalu kuat. Ia selalu berkata bahwa tak ada yang perlu ditakuti dari orang yang telah mati, karena mereka tak bisa lagi berbuat apa-apa. Namun cerita itu berubah ketika seorang dokter muda bernama Rika yang ditugaskan di rumah sakit tersebut. Rika adalah sosok yang berani dan cerdas, baru lulus dari Universitas Kedokteran terkemuka, penuh semangat dan idealisme. Di minggu pertama, Rika kerap mendengar cerita dari para staf senior tentang kamar mayat yang katanya dihuni oleh arwah penasaran. Namun ia menganggap semua itu sekedar bualan atau lelucon untuk mengusir penat di malam hari. Baginya, tidak ada yang perlu ditakuti dari kamar mayat. Ia adalah seorang dokter. Ia terbiasa dengan kematian, dengan segala prosedur medis yang melibatkan mayat. Dan ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun suatu malam, Rika harus bekerja hingga larut. Malam itu semua terasa berbeda. Udara malam terasa lebih dingin, dan rumah sakit sunyi seperti tak berpenghuni. Setelah memeriksa pasien terakhir, ia mulai berkemas untuk pulang. Tetapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari koridor. Suara itu, suara langkah kaki berat yang menyeret. Seolah-olah seorang yang dengan tubuh letih sedang berjalan menuju kamar mayat. Rika penasaran. Ia keluar dari ruangannya dan mengintip ke arah lorong. Dan di sana ia melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu kamar mayat. Pria itu memakai seragam usang dan membawa lilin yang menyala kecil di tangannya. Pak Karman, atau itulah yang diyakini Rika sebagai sosok pria tersebut. Tetapi ada yang aneh dari Pak Karman malam itu. Wajahnya tampak pucat, matanya hampa, seolah-olah ia sedang terperangkap dalam dunia lain. Rika ingin mendekat untuk menyapanya, tetapi tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak. Keesokan paginya, Rika mencoba bertanya pada rekan-rekannya. Namun, semua orang hanya tersenyum tipis, seolah-olah cerita itu terlalu biasa untuk diceritakan. Itu pasti hanya kelelahan Rika, kata salah satu suster senior sambil menggelengkan kepala. Pak Karman memang sering berjalan sendiri malam-malam. Katanya itu bagian dari tugasnya sebagai penjaga kamar mayat. Tetapi Rika tidak puas. Pemandangan itu, wajah kosong Pak Karman yang hampa, seolah masih tergambar jelas dalam pikirannya. Beberapa malam berikutnya, Rika mulai mengamati gerak-gerik Pak Karman. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, Pak Karman akan keluar dari ruangannya, membawa lilin dan memasuki kamar mayat sendirian. Rika menyaksikan dengan rasa penasaran dan ketakutan.
bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan pria tua itu di dalam sana. Apakah ia sedang berbicara dengan arwah? Apakah kamar mayat itu benar-benar dihuni oleh sosok yang tidak terlihat? Malam berikutnya, Rika tak tahan lagi. Ia bertekad untuk mencari lebih tahu. Tepat pukul 2 dini hari, ia menyelinap menuju kamar mayat mengikuti Pak Karman dari kejauhan. Di pintu kamar mayat yang terbuka sedikit, Rika mengintip. Di sana ia melihat Pak Karman duduk di kursi, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Dengan suara lirih, ia berbicara seakan sedang berdialog dengan seseorang. Maafkan aku tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan kalian. Suara Pak Karman penuh kesedihan dan penyesalan membuat bulu kuduk Rika berdiri. Tapi yang membuat Rika benar-benar merinding adalah ketika terdengar suara lain, suara samar-samar yang menjawab dari dalam kegelapan. Kau berjanji, Karman. Kau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Suara itu rendah, nyaris seperti bisikan. Rika menahan nafas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun tiba-tiba, angin dingin menghembus dari dalam kamar mayat, membuat lilin-lilin yang menyala berkedap-kedip, seolah-olah mereka ingin padam. Tak sengaja, Rika tersandung dan menendang roli kecil di dekatnya, sehingga menciptakan suasana bising yang memecah keheningan. Pak Karman segera menoleh ke arah pintu dengan mata terbelalak penuh kaget. Siapa di sana? Suara Pak Karman serak dan bergemetar. Saat Rika terdiam, sosok itu perlahan mendekat ke arah mereka berdua, dan hawa dingin mulai merayap naik dari kaki hingga ke ujung kepala Rika. Dalam waktu yang sekejap, ruangan itu berubah. Suasana hening berubah menjadi mencekam, seolah-olah ada sosok yang bangkit dari kegelapan, menampakkan diri di depan mereka, yaitu sesosok bayangan abu-abu muncul dari balik tirai yang tak bergerak. Sosok yang menyerupai manusia tetapi dengan wajah yang hampa dan mata yang kosong. Aku masih di sini, Pak Karman. Suara itu terdengar dari mulut bayangan yang berdiri tepat di samping Pak Karman, membuat pria tua itu tertunduk lemas. Dengan gemetar, Pak Karman mulai menjelaskan pada Rika. Suara patah-patah dan penuh dengan rasa bersalah. Beberapa tahun yang lalu, aku gagal menolong mereka, kata Pak Karman dengan suara yang dipenuhi oleh penyesalan yang sangat mendalam. Mereka pergi dalam keadaan yang mengenaskan, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang mengingat mereka. Aku merasa bersalah. Aku berjanji akan menjaga mereka, akan menemani mereka hingga mereka bisa pergi dengan tenang. Tapi aku gagal. Rika menatap Pak Karman dengan bingung dan ngeri. Tetapi ia tetap berusaha mendengarkan dengan tenang. Arwah mereka masih di sini, lanjut Pak Karman. Mereka tak bisa pergi karena rasa sakit dan penyesalan yang belum terhapus. Rika yang masih menggigil karena ketakutan mencoba membantu Pak Karman dengan mengajak arwah itu berbicara. Mereka menyalakan lilin lebih banyak, dan Rika memimpin doa bersama untuk para arwah yang gak tenang. Dengan doa yang tulus, ia mengajak arwah-arwah tersebut untuk menerima kedamaian dan beristirahat dalam damai.
Saat doa itu diucapkan, ruangan itu terasa mulai hangat, dan sosok-sosok bayangan yang gelap mulai memudar, seolah-olah mereka terserap ke dalam cahaya lilin. Satu persatu bayangan itu menghilang. Wajah-wajah yang tadi menampakkan kepedihan dan kemarahan kini berubah menjadi ekspresi yang lebih tenang dan damai. Pak Karman yang sedari tadi menangis akhirnya dapat tersenyum dengan lega. Ia berterima kasih kepada Rika, menganggap malam itu sebagai akhir dari penantiannya yang sangat panjang. Keesokan harinya, Rika melihat Pak Karman tampak lebih segar. Kamar mayat itu tak lagi terasa begitu menakutkan. Hanya ada keheningan yang damai, seperti kepergian arwah-arwah yang selama ini menghuni kamar tersebut telah membawa kelegaan bagi tempat itu. Pak Karman tetap bekerja di kamar mayat. Meski kini tanpa lilin atau ritual tengah malam, ia merawat kamar itu dengan rasa hormat, seolah menjaga keheningan yang telah mereka tinggalkan. Dan bagi Rika, malam itu menjadi pelajaran yang berharga, bahwa kematian bukanlah akhir, dan terkadang kita perlu membantu mereka yang telah pergi untuk menemukan jalan menuju ketenangan.